Beralih ke kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua mendesak polisi untuk segera menahan Putri Chandrawati setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Putri Chandrawati menyatakan akan mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan dengan alasan kesehatan. Kamis siang, keluarga almarhum Brigadir Yosua tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua orang tua dan kekasih almarhum Brigadir Yosua disambut tim kuasa hukum. Keluarga berharap setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinyatakan lengkap atau P21, kebenaran dan keadilan dapat terungkap. Kuasa hukum keluarga Yosua menyesalkan istri tersangka Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang juga turut menjadi tersangka hingga kini belum ditahan. Selain karena ancaman masa hukuman yang dihadapi Putri di atas 5 tahun, kuasa hukum Yosua mendesak Putri untuk ditahan agar tercipta rasa keadilan. Kalau misalnya Putri Chandrawati tidak ditahan, maka saya meminta kepada Presiden Republik Indonesia bersama DPR, rubah konstitusi bersama MPR. Rubah konstitusi bahwa semua orang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oke? Rabu kemarin, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, sejauh ini penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Putri Chandrawati dengan alasan kesehatan. Sementara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menegaskan, keputusan penahanan tersangka harus didasari alasan subjektif dan objektif. Kita lihat sikap penuntut umum menilai dua syarat tadi. Syarat subjektif dan syarat objektif. Objektif kita nggak usah lihat lagi lah, karena undang-undang membolehkan itu. Subjektif, kekhawatiran melarikan diri. Itu kan jaksa punya subjektivitas sendiri. Begitu juga hakim nanti. Tapi untuk menghindari melarikan diri ke luar negeri, jaksa mengambil sikap melakukan pencekalan. Di sisi lain, Koordinator Kuasa Hukum Putri Chandrawati Arman Hanis menyebut pihaknya akan mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Rabu 28 Agustus, Arman Hanis pun menyatakan Putri saat ini masih dalam perawatan dan menjalani konsultasi dengan psikiater. Putri Chandrawati sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022. Selain mengikuti skenario awal yang dirancang sang suami, Ferdi Sambo, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap, Putri diduga berada di rumah dinas bersama Sambo sebelum Yosua ditembak pada Jumat 8 Juli 2022. Putri juga disebut mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir Yosua ke rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo dan Putri juga dilaporkan ke polisi soal dugaan membuat laporan palsu. Laporan itu dibuat oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua ke Bareskrim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Rencananya Mabes Polri bakal menyerahkan Putri Chandrawati dan para tersangka lain pada Senin 3 Oktober 2022. Penyerahan dilakukan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan CNN Indonesia. Motif pembunuhan Brigadir Yosua hingga saat ini masih menjadi misteri. Kuasa hukum tetap membantah pelecehan seksual yang diduga dilakukan almarhum Brigadir Yosua kepada tersangka Putri Chandrawati. Kamarudin Simanjuntak menduga pembunuhan kliennya berkaitan dengan konsorsium 303 alias judi online. Nyaris 3 bulan sejak pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juni lalu, Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan lengkap berkas perkara pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan 5 tersangka Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Begitu pula dengan berkas perkara obstruction of justice dengan 7 orang tersangka. Rabu 28 September, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengungkapkan penyidik punya waktu 2 minggu untuk para tersangka segera disidangkan. Salah satu misteri yang masih belum terungkap adalah motif pembunuhan Brigadir Yosua. Kamis siang, kuasa hukum Brigadir Yosua tetap membantah pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Brigadir Yosua kepada tersangka Putri Chandrawati. Kamarudin Simanjuntak menduga pembunuhan kliennya berkaitan dengan konsorsium 303 alias judi online. Keluarga dan kuasa hukum berharap persidangan nanti berjalan transparan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang memperjelas motif pembunuhan Yosua. Jadi ada juga laporan ke saya bahwa diduga diduga Ferdi Sambo curiga bahwa almarhum ini dianggap atau diduga memata-matai dia.
terkait dengan judi online, terkait dengan judi 303 itu ya, transaksi-transaksi gelap lainnya, termasuk sabu, narkoba, termasuk juga minuman keras dan sebagainya, sehingga itulah diduga sebagai motif untuk menghabisi dia. Nama konsorsium 303 juga mencuat dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 24 Agustus 2022. Saat itu, sejumlah anggota Komisi 3 DPR ramai-ramai mendesak Kapolri mengusut konsorsium 303 yang diduga menjadi backing judi online hingga narkoba. Pada anggota Dewan, Kapolri mengklaim Divisi Propam Mabes Polri telah menyelidiki dugaan adanya mafia di tubuh Polri. Terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Sebelumnya, tudingan itu dilontarkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak pada pertengahan Agustus 2022. Kamarudin menyebut mafia ini membantu menutupi kasus kematian Brigadir Yosua. Kamarudin bahkan menduga uang besar dari mafia mengalir ke sejumlah petinggi Polri dan lembaga. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam wawancaranya dengan politikus Akbar Faisal di akun YouTube-nya 17 Agustus 2022 lalu menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ditakuti internal Polri hingga tingkat jenderal. Kamis siang, dikutip dari cnnindonesia.com, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, tim Sus Mabes Polri hingga kini masih menelusuri kelompok konsorsium 303 yang disebut-sebut dipimpin oleh Ferdi Sambo. Desakan agar Kapolri membenahi jajarannya yang bekerja tidak profesional dan tidak mendukung program kepolisian ditindaklanjuti dengan mutasi 24 anggota Polri. Di antaranya adalah personel yang bertugas di Divisi Propam Polri dan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.